Official bersama saya Ronus Pertomoha. Tim nasional Indonesia versus Lebanon dalam laga FIFA Matchday tuntas dengan skor 0-0. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8 September 2025. Indonesia menekan sejak menit awal lewat Miliano Jonathans yang menjadi momok menakutkan bagi Lebanon di babak pertama. Jonathan banyak mendapatkan momentum serangan balik lewat umpan terobosan dari sisi kanan. Namun semuanya bisa ditahkan oleh para pemain Lebanon. Sementara di sisi kiri permainan Indonesia, Ricky Kambuaya juga kesulitan masuk ke dalam pertahanan Lebanon. Pemain Dewa United itu sangat mudah dihentikan oleh para pemain Lebanon. Di menit 35, peluang sempat didapat Indonesia melalui Stefano Lillipali yang melepaskan shot keras dari sisi kiri, namun bolanya melayang di atas gawang Lebanon. 2 menit berselang, Jonathan sempat mengirim crossing ke tengah. Zylstra bisa menanduknya, namun bolanya masih lemah dan belum tepat mengenai sasaran. Pada babak pertama, Lebanon nyaris tidak mempunyai serangan yang berbahaya, hanya beberapa ancaman ringan yang dihasilkan oleh para pemain Lebanon yang bisa diredam oleh barisan pertahanan Indonesia. Hingga peluit akhir berbunyi, skor masih tetap 0-0. Dan ketika babak kedua bergulir, kedua tim banyak melancarkan serangan. Lebanon membuka ancaman 2 menit selepas istirahat, usai sepakan Karim Darwick bisa diredam Emil Audero. Indonesia tidak tinggal diam. Kevin Dix mengawalinya dengan tendangan spekulasi yang masih melayang di atas mister gawang. Dan pada menit ke-57, 2 peluang beruntun didapat oleh Indonesia. Pertama lewat Zylstra yang gagal menyambut crossing Dan James dari sisi kiri. Kemudian bola liarnya berujung tendangan Lillipali yang masih melayang di atas gawang Mustafa Matar, kiper Lebanon. Dan Indonesia kemudian melakukan pergantian pemain. Zylstra, Calvin Fedrong, Lillipali, dan Ricky ditarik. Digantikan dengan Adrian Wibowo, Eliano Reginders, Marcelino Ferdinand, dan Tom Haye. Hingga laga berakhir, gol tak juga tercipta. Indonesia versus Lebanon selesai dengan skor 0-0. Hal ini membuat Indonesia menutup rangkaian persiapannya jelang kualifikasi Piala Dunia. Bulan depan anak asuh Patrick Kluivert akan menentukan nasib keikutsertaannya di Piala Dunia 2026 dengan melawan Arab Saudi dan Irak babak keempat. Meskipun pertandingan hanya berakhir dengan skor 0-0, tetapi hujan kartu kuning tersaji selama pertandingan Indonesia versus Lebanon ini. Tak pelak pelanggaran keras terus dilancarkan oleh pemain Lebanon. Dan puncaknya ketika menjelang akhir babak kedua, tim nasional Indonesia dan timnas Lebanon sempat bersitegang. Hal tersebut dikarenakan pemain tamu selalu mengulur waktu. Sontak saja aksi pemain Lebanon memicu kemarahan pemain Indonesia. Setidaknya wasit dalam pertandingan Indonesia-Lebanon ini mengeluarkan 7 kartu kuning. Duel yang terjadi di Gelora Bung Tomo dengan skor 0-0 tetap membuat pelatih Indonesia Patrick Kluivert bangga. Kluivert tidak hanya tertuju kepada hasil akhir, ia melihat formula yang diterapkannya dalam sepasang laga uji coba pada September ini bisa dicerna oleh personel tim. Seperti diketahui, Kluivert menerapkan pakai 4 back pada laga kontra lawan Taiwan dan Lebanon. Sebelumnya, saat menukangi timnas pada laga-laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kluivert masih mengandalkan 3 back. Kluivert mengatakan bahwa dia sangat bangga kepada tim sebab dia sekarang menerapkan skema baru dan tim bisa menjalankannya dengan sangat baik. Pada babak pertama, Kevin Dix sempat terlibat pergelutan dengan pemain Lebanon. Tensi tinggi kembali muncul di akhir babak kedua, bermula dari momen Marcelino yang menendang bola ke arah pemain Lebanon hendak melakukan lemparan ke dalam. Situasi itu membuat panas laga dan kapten timnas sampai diganjar kartu kuning. Patrick Kluivert yakin bahwa uji coba melawan Lebanon jadi modal ideal untuk menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi serta Irak pada Oktober 2025 nanti. Timnas Indonesia bakal memulai kiprah di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober 2025 nanti. Dan pada tanggal 11 Oktober tahun 2025, skuad Garuda dijadwalkan menantang Irak. Timnas Lebanon membuat Indonesia frustasi dengan sistem pertahanan yang mereka peragakan. Mereka sukses meredam dominasi Indonesia dan membawa pulang hasil seri. Walaupun Indonesia bermain dominan dan menguasai penguasaan bola sejak awal pertandingan, tetap saja masih kesulitan untuk menembus pertahanan berlapis yang diperagakan oleh Lebanon. Lebanon hampir menempatkan seluruh pemainnya di area pertahanan mereka sendiri. Muhammad Haidar CS hanya mengandalkan serangan balik dalam upaya mencetak gol.
Taktik pertahanan dan serang balik ini nyaris berbuah gol di awal babak kedua. Karim Darwik lepas kawalan dan menembak bola ke arah gawang, tapi upayanya masih dapat digagalkan oleh kiper Emil Aduero. Tim nasional Indonesia sementara melancarkan 9 tembakan percobaan sepanjang pertandingan, tapi tak satu pun yang on target. Sedangkan Lebanon berhasil menahan imbang RI tanpa gol hingga peluit panjang berbunyi. Jai Ides, kapten timnas Indonesia, menyesalkan kegagalan timnya mencetak gol meski bermain dominan. Namun, dia juga memberi kredit kepada Lebanon yang tampil habis-habisan demi bisa terhindar dari kekalahan. Transformasi permainan tengah dibangun dalam tubuh tim nasional Indonesia, baik di level senior maupun kelompok umur. Pola permainan Garuda kini mulai menampilkan identitas yang seragam. Formasi 4 back mengandalkan penguasaan bola dan menekankan permainan yang begitu menyerang. Perubahan ini bukanlah sebuah kebetulan semata. PSSI telah merancang struktur pelatihan yang lebih rapi untuk menopang pengembangan tim nasional Indonesia. Kehadiran Alexander Zuis sebagai direktur teknis yang menggantikan posisi Indra Safri melengkapi jajaran teknis yang sebelumnya sudah diperkuat oleh Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis dan Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyebutkan filosofi ini akan menjadi pondasi jangka panjang. Saat menyaksikan langsung laga timnas Indonesia di U23 melawan Laos, ia menegaskan bahwa pembentukan gaya bermain ini bukan sekedar proyek jangka pendek. Dr. Thohir menegaskan filosofi bermain baru tim nasional Indonesia ini memiliki 3 kunci utama: formasi 4 back sejajar, ball possession, dan sepak bola menyerang. Perubahan yang terlalu sering justru akan menghambat proses pembentukan identitas sepak bola nasional. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Skor 0-0 untuk Indonesia Lebanon. Walaupun dominan dan menguasai pertandingan, tetapi kemenangan belum berpihak pada kita. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata, saya Yunus Pratomahat. Salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Sejarah dan prediksi panas Misano. Akankah Veda Ega Pratama akan bawa pulang gelar?